Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah. Di sore hari ini kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah salat asar secara berjamaah di masjid. Lalu kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya yang juga tidak boleh kita tinggalkan, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita istiqomahkan agama ini sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan tentunya kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan juga kita bersyukur kita masih berada di bulan Syawal, baru saja kita berpisah dengan bulan Ramadan. Tentunya juga kita berharap semoga amal ibadah kita di sepanjang Ramadan diterima oleh Allah. Kita pun diampuni dosa-dosanya dan kita mampu mencapai target yang Allah inginkan. Apa target itu? Ketika Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, ternyata output hasil yang Allah inginkan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang bertakwa. Nah, mudah-mudahan ketakwaan itu kita miliki dan bisa kita tingkatkan kualitasnya, bahkan kita bisa pertahankan sampai datangnya Ramadan di tahun yang akan datang. Bahkan kita pun berharap, sangat berharap, mudah-mudahan ketakwaan itu pun bisa kita miliki sampai datangnya malaikat maut mencabut nyawa kita. Tetap kita dalam ketakwaan, karena orang yang bertakwa, orang yang pasti sukses, bahagia, selamat, dunia dan akhirat. Pasti Allah mengampuni dosanya, merahmatinya, mencintainya, meridhoinya, memberkahinya, dan segala macam kebaikan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan orang yang sudah bertakwa dalam penilaian Allah. Ya, orang bertakwa itu orang yang benar imannya, ilmunya, dan amalnya. Orang bertakwa itu orang yang benar akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Dia punya kesalahan, pasti, karena dia manusia biasa. Tapi dosanya semakin hari semakin sedikit sekali. Yang sedikit ini pun diampuni semuanya oleh Allah. Dan amal kebaikan, amal ketaatan, amal solehnya semakin hari semakin banyak. Layak dipilih untuk mendapatkan rahmat Allah ketika di akhirat, akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Ya. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting dan wajib dipahami, diketahui oleh setiap muslim. Tema kita adalah penyebab terbesar gagalnya seseorang itu untuk taat dan menjauhi dosa. Apa penyebab terbesar?
Sehingga seseorang itu sulit, susah sekali untuk taat. Dan apa penyebab terbesar? Sehingga seorang hamba itu menjadi sulit, susah, berat bagi dia untuk menjauhi dosa. Selama ini kita banyak melakukan dosa, dari dulu sampai hari ini. Tentunya kita sudah ngaji ya, insya Allah udah taklim seperti ini, mudah-mudahan bisa meminimalisir tingkat dosa kita, memperkecil. Tapi jatuh dosa lagi, kadang-kadang udah gaji pun masih melakukan dosa besar. Atau ketaatan kita belum maksimal. Kita sudah melakukan ketaatan yang wajib atau yang sunnah ya sekaligus, tapi ketaatan itu kadang-kadang belum maksimal, belum bahkan sampai ke tingkat ketakwaan. Jadi apa jawabannya? Penyebab terbesar gagalnya seseorang untuk bisa selalu istiqomah di atas ketaatan dan bisa istiqomah menjauhi kemaksiatan. Nah, ini mau kita bahas ya. Ada jawabannya. Ini kuncinya. Kenapa selama ini kita tidak bisa istiqomah di atas ketaatan? Memang iman kadang naik, kadang turun. Itu suatu hal yang lumrah ya. Wajar sajalah iman kadang naik, kadang turun. Tetapi kenapa turunnya lebih sering dan lebih banyak? Kalaupun turun sedikit dan naiknya cepat lagi. Itulah orang bertakwa. Dan kalaupun berbuat dosa, tidak banyak. Lebih banyak kebaikan yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Apa penyebabnya? Sulit, berat, beban untuk taat. Apa sebabnya? Sulit, beban, dan berat untuk menjauhi dosa apapun. Dosa besar berat, dosa kecil berat. Mari kita bahas tema ini. Mudah-mudahan kaum muslimin kita semuanya yang mendengarkan atau mengetahui kajian ini bisa memahaminya dan bisa akhirnya dengan penjelasan-penjelasan nanti ya, insya Allah akhirnya menjadi mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk taat, menjadi ringan, gampang, dan enteng untuk menjauhi dosa apapun. Nah, jemaah sekalian, saya akan posting biasa ketika saya mengajar di tempat ini, ada artikel yang saya posting di Telegram saya untuk memudahkan kita memahami tema yang dibahas. Silakan antum yang punya aplikasi Telegram ya, untuk melihat Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Saya akan posting sekarang. Inilah jawabannya. Inilah jawabannya kenapa selama ini kita sulit untuk menjadi orang yang taat. Taat artinya dia mampu melakukan kebaikan, amal soleh yang benar, yang banyak, dan mampu juga istiqomah di dalamnya. Segala macam apa yang disyariatkan, mudah dia lakukan. Dan segala macam yang diharamkan, dilarang untuk dilakukan, mudah dia jauhi, mudah dia tinggalkan. Ya, sudah saya posting. Mari kita baca. Antum punya Telegram enggak? Ada Telegram? Mudah-mudahan ada ya. Bisa lihat langsung artikelnya, karena ini penting supaya kita menjadi yang lebih baik kondisinya dan terus lebih baik sampai datangnya kematian. Ya, kita baca di sini. Penyebab terbesar gagalnya seseorang untuk taat dan menjauhi dosa. Saudaraku, mengapa kita berat untuk ikhlas? Memang berat ikhlas itu. Kenapa kita berat untuk bersabar? Berat untuk yakin kepada Allah atas apapun kondisi dan situasi. Berat untuk bertawakal. Berat untuk khusyuk. Berat untuk selalu bersyukur, istiqomah. Berat untuk selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Berat untuk tawaduk, zuhud terhadap dunia, ridho dan cinta kepada Allah. Dan kita pun selalu ingat kepada akhirat. Semua terasa berat. Mungkin kita pernah memilikinya, tapi mungkin hanya 1 hari, mungkin 1 minggu, mungkin sebulan. Itu pun tidak terlalu baik kualitasnya. Kita inginkan kita mudah melakukan semuanya dan kualitasnya semakin maksimal yang Allah inginkan. Kenapa berat? Memang berat. Tapi ada kuncinya kenapa jadi berat. Hukum asalnya Islam itu agama yang mudah kan? Inna dina yusrun. Sesungguhnya Islam itu agama yang mudah kata Rasulullah. Bahkan Allah juga berkali-kali menyebutkan dalam Al-Quran bahwa agama Islam agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Tapi kenapa jadi berat, jadi beban, jadi sulit, jadi susah untuk kita ikhlas, bersabar, yakin, istiqomah, khusyuk, syukur dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dalam tulisan ini disebutkan mengapa kita berat untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat.
Dosa dan maksiat begitu banyak sekali dikerjakan di masa lalu. Mungkin saat ini sudah lebih sedikit ya, tapi tetap saja berdosa. Dan kenapa kita tidak bisa menyikapi ujian, cobaan, masalah yang dihadapi dengan benar? Sehingga umumnya mengikuti hawa nafsu yang tercela dan juga mengikuti godaan syaitan. Syaitan selalu berusaha menggoda kita. Pasti ada sebabnya. Kenapa kita sulit untuk menjauhi dari bisikan tersebut? Kenapa kita sulit untuk menjauhi godaan syaitan? Kenapa lebih mendahulukan hawa nafsu? Pasti ada sebabnya. Ketika ada cobaan, ada ujian, ada musibah, ada bencana dan lain-lain, kita pun sulit untuk bersabar menghadapinya. Sedangkan itu pasti terjadi. Selama hidup di dunia kan, kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah untuk mengetes keimanan kita. Ya. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita berat untuk memiliki akhlak yang mulia? Akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlak pun menjadi rusak. Sulit untuk memiliki akhlak yang mulia dan hati yang bersih dan suci. Sehingga bisa jauh dari sifat-sifat sombong, hasad, iri, dengki, ujub, buruk sangka, dan penyakit-penyakit lainnya. Ada apa? Apa penyebab terbesar ini? Kenapa jadi berat semuanya? Hukum asalnya Islam agama yang mudah. Kenapa satu persatu disebutkan jadi sulit? Berkaitan dengan akidah sulit, berkaitan dengan ibadah sulit, berkaitan dengan akhlak sulit. Pasti ada sesuatu yang ada pada diri kita ya. Padahal kalau kita tahu apa kuncinya, maka insya Allah kita akan baik semuanya dengan izin Allah. Berikutnya, saudaraku, mengapa kita berat untuk mendatangi majelis ilmu? Tidak semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pahami, yang telah kita ketahui, serta lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu dunia dan mencarinya. Seharusnya kan ilmu yang berkaitan dengan agama kita, akhirat kita, untuk kebaikan dunia dan akhirat berkaitan dengan agama kita lebih semangat dibandingkan ilmu yang sifatnya duniawi. Tapi kenapa jadi berat? Sekali lagi, apapun yang intinya taat berat, untuk menjauhi dosa berat. Ya, ini contoh-contoh semua di awal-awal sebagai muqaddimah ya. Kemudian berikutnya, saudaraku, mengapa kita berat untuk bisa berkorban, berjuang, bersemangat, berinfak, bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya, dan bisa istiqomah di atasnya hingga datang kematian. Memang berat hukum asalnya. Berpegang teguh di atas sunnah itu berat. Bahkan Rasul mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi qal qabid 'alal jamr. Akan datang suatu masa, satu zaman nanti, orang yang bersabar, berpegang teguh di atas agamanya dengan pemahaman yang benar di atas sunnah Nabi SAW seperti memegang bara api, menggenggam bara api. Berat, dipegang panas, tapi wajib untuk dipegang. Pada waktu itu dia merasa terasing di tengah-tengah manusia yang sangat jauh dari syariat yang benar. Berat. Ya, padahal itu perintah. Tapi ada orang lain yang ringan. Dia untuk ikhlas dia ringan, tawakal ringan, akhlak jadi mudah juga ringan. Kita kan pengen tahu kenapa antum kok bisa ringan semua ya. Ringan, gampang, enteng, mudah. Bagi anak berat, ngaji berat, datang ke majelis ilmu, mikir-mikir, jauh juga perjalanan, hujan lagi, panas-panasan, duduk lagi lama mendengarkan. Ada orang bangun tahajud, berat. Tapi ada orang bangun tahajud, ringan. Ada orang berpuasa sunnah, berat. Ada orang berpuasa sunnah, ringan. Jangankan yang wajib. Yang sunnah pun dianggapnya ringan semuanya. Kita kan pengen tahu nih, apa rahasianya. Ya, maka kita lihat di sini, dalam tulisannya yang lanjutan ya. Apa penyebab terbesarnya? Apa penyebab terbesar sehingga selalu gagal untuk bisa selalu taat yang istiqomah dan bisa menjauhi dosa secara istiqomah? Apa penyebab terbesarnya? Ternyata Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Ini kuncinya yang menjadikan kita berat selalu. Ketaatan jadi berat, menjauhi dosa juga jadi berat. Di mana Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, ingatlah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila dia buruk dan rusak, maka buruk dan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah, ingatlah, segumpal daging itu adalah hati.
Ini rupanya. Kalau hati baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau hati baik, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bertakwa, hatinya qalbun salim, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Otomatis ketaatan jadi mudah semuanya. Menjauhi dosa semua jadi mudah karena hatinya sudah bertakwa. Karena hatinya sudah suci dan bersih. Hatinya qalbun salim. Takwa tuh di sini. Takwa tuh di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Dan Rasul menjelaskan dalam hadis yang panjang ya, bahwa takwa itu di sini. Takwa itu adanya di hati. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari sahabat ya Abu Hurairah. Takwa itu di sini. Takwa itu di hati. Ketika Rasul menjelaskan adanya dosa-dosa satu persatu dilakukan oleh manusia, maka Rasul memberikan bagaimana solusinya agar dosa tersebut dapat dijauhi. Maka Rasul mengatakan takwa itu di sini. Kita 1 bulan Ramadan, berpuasa Ramadan, kita ditempa, dibina, digembleng, dan dilatih untuk bisa nanti outputnya menjadi orang bertakwa. Dan takwanya itu begitu masuk Syawal, adanya di hati yang akan tercermin dalam perbuatan dan ucapan. Kalau hati sudah bertakwa, seluruh apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita kerjakan, bahkan jangankan yang wajib, yang sunnah pun jadi mudah. Salat qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah barangkali, bersedekah, baca Quran, melakukan ya akhlak yang mulia, menolong orang lain, sabar dia, ikhlas dia, tawakal, khusyuk, semua jadi mudah. Ternyata kuncinya di sini. Islam itu agama hati. Dan Rasul diutus bukan sekedar untuk membacakan firman Allah, bukan sekedar untuk menjelaskan firman Allah, tapi juga Rasul diutus untuk mensucikan hati-hati orang-orang beriman. Kalau hati sudah bertakwa, otomatis pasti dia bertauhid. Kalau hati sudah bertakwa, pasti dia tidak akan mungkin mempersekutukan Allah. Kalau hati sudah bertakwa, tidak mungkin dia riya, sum'ah, ujub, dan sombong. Kalau hati sudah bertakwa, pasti dia mengikuti sunnah. Ajaran yang murni dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan lain-lain. Semua yang kita sebutkan di atas tadi, semuanya berat, 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 dan berat. Akhirnya jadi mudah semua. Gara-gara kuncinya hatinya sudah bersih. Nah, kita sambung lagi di tulisan tersebut yang ada di Telegram. Ya, ini semua ternyata karena adanya hati yang bermasalah, makanya terasa berat. Penyebab terbesar gagalnya kita selama ini. Ngaji udah ngaji kemana-mana. Ustadznya banyak, temanya banyak, duduk mendengarkan. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Tapi berjalan di tempat. Kok masih belum ada banyak perubahan-perubahan? Kalaupun ada perubahan, balik lagi itu basic. Mudah lagi goyang, terkena lagi syubhat. Turun lagi iman begitu banyak. Ternyata ini semua ternyata gara-gara hati yang bermasalah. Hati kita bermasalah karena hati tersebut hati yang berpenyakit, hati yang hitam, gelap, kotor, keras, dan bahkan mati. Nauzubillah. Hati terbagi 3, jemaah sekalian. Pertama, hati yang qalbun salim, hati yang bersih, bertakwa. Yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Berpenyakit, keras, gelap, hitam, kotor. Dan inilah hatinya orang-orang muslim munafik. Yang pertama tadi muslim yang mukmin bertakwa. Ya. Adapun yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini tidak mengenal siapa penciptanya. Merekalah orang-orang kafir. Di mana posisi kita? Tentunya kita ingin memiliki hati jenis pertama, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang suci, hati yang bertakwa. Dan itu juga yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim berdoa dalam Al-Quran, ucapannya dicantumkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala tukhzini, jangan engkau hinakan aku ya Allah ketika manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan engkau hinakan aku ya Allah ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, di mana pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang menghadap engkau ya Allah nanti di akhirat dengan modal hati yang bersih, qalbun salim. Selamat dia.
Karena selama di dunia dia punya hati yang bersih juga. Lalu dia bisa jadi mudah melakukan ketaatan dan mudah menjauhi kemaksiatan. Itu doanya Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berdoa karena mereka nabi dan rasul tahu apa sih kuncinya, terapinya, rahasianya untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Orang yang selamat, bahagia. Ternyata hati yang bertakwa. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa. Coba lihat ya doanya dalam tulisan ini ada paling bawah. Di paling bawah dalam tulisan di Telegram saya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada jiwaku, karuniakan kepada hatiku ketakwaan. Dan bersihkan ya Allah hati ini, bersihkan jiwa ini. Engkau sebaik-baik yang membersihkannya. Engkaulah pelindungnya dan engkau penolongnya. Jadi para nabi pun berdoa seperti ini. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina dan seterusnya. Banyak sekali Rasul meminta kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk bisa menjadi orang bertakwa. Padahal beliau sudah bertakwa. Sudah bertakwa, tapi masih minta dijadikan orang bertakwa yang semakin berkualitas dan bisa diistiqomahkan sampai mati. Dunia itu tempat berjuang, berkorban, capek, letih, lelah. Bukan tempat istirahat yang panjang. Istirahat yang panjang di mana? Di sorga. Makanya orang bertakwa itu bisa menjadi bertakwa pasti karena dia ada perjuangan dan pengorbanan. Capek, letih, lelah, mati-matian dan habis-habisan. Akhirnya Allah angkat dia. Ilmunya benar jadinya, imannya benar jadinya, amalnya jadi benar juga. Ya, subhanallah. Baik, kita lanjutkan di tulisannya bahwa jadi ternyata penyebab terbesar yang menjadikan kita sulit untuk taat, bawaannya ngeyel aja kan, ngeyel, membantah, mengingkari, mendustakan. Ada yang seperti itu. Mungkin kita juga termasuk nih, jangan-jangan di masa lalu mungkin ya. Kalau sekarang insya Allah enggak lah, kan udah ngaji. Dulunya masih ngeyel nih. Allah berfirman, masih ngeyel. Rasul bersabda, masih membantah, mengingkari, mendustakan. Loh, kok bisa begini? Berarti apa yang bermasalah? Di hatinya. Hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah karena Allah tidak tambahkan taufik dan hidayah. Allah biarkan dia sesat. Allah biarkan dia kufur. Allah biarkan dia menyimpang. Karena tidak ada usaha dari dirinya untuk memperbaiki diri. Maka kita lihat di sini, hati yang bermasalah itu hati yang berpenyakit. Hatinya keras. Maka semua jadi sulit. Hatinya keras, hati berpenyakit, bahkan mati. Maka semua jadi berat. Perkara ringan saja jadi berat, apalagi yang memang berat. Perkara ringan saja jadi berat dalam Islam. Yang sifatnya sunnah, yang ringan sebetulnya semua orang bisa. Tapi berat bagi dia. Aneh antum ini. Semua orang bisa, kalau antum nggak bisa sih. Yang masalah-masalah ringan barangkali. Tapi begitulah, semakin keras, semakin berpenyakit, semakin gelap, hitam, kotor, dan matinya hati seseorang, maka semakin sulit dia untuk taat, semakin sulit menjauhi dosa. Dan hati yang selalu mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Ya seperti ini, sulit. Selalu mendahulukan dunia, dan akhirat belakangan kalau ingat. Kalau sempat. Pasti dia akan sulit untuk taat. Semuanya bermuara di hati. Hati yang mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan akhirat dan enggan untuk selalu beristighfar dan bertaubat. Coba kita dahulukan akhirat, selalu akhirat nomor satu. Orang yang mengejar akhirat pasti demi Allah dunia dapat. Tapi orang yang mengejar dunia belum tentu dia mendapatkan akhirat. Coba dibuktikan. Orang yang mengejar akhirat dengan begitu banyak sekali ketaatan dia kepada Allah, pasti mudah bagi dia. Dalam kehidupan dunia, Allah berikan kebahagiaan, kemudahan mencari rezeki yang halal. Diberikan keberkahan hidup, dan lain-lain. Tapi orang yang semata-mata mencari dunia saja, belum tentu nanti di akhirat dia bisa mendapatkan keselamatan. Jadi hati yang mendahulukan, hatinya baik, qalbun salim, bertakwa, dia dahulukan akhirat dibandingkan dunia. Dia cari dunia, tapi dunia bukan segala-galanya. Dia cari dunia, tapi dunia bukan tujuan. Dia cari dunia, tapi dunia bukan ambisi dia yang terbesar. Tetap nomor satu, akhirat, dan akhirat.
Maka dia mudah nanti untuk taat. Nanti Allah tambahkan hidayah. Allah tambahkan hidayah. Hidayah itu menjadi modal untuk bisa senantiasa taat. Hidayah itu menjadi modal untuk senantiasa bisa menjauhi maksiat. Ya, kalaupun ada salah, dia selalu beristighfar, bertaubat, mungkin sengaja, mungkin tidak sengaja, mungkin lalai, mungkin lengah. Ya wajar, dia manusia bukan malaikat. Tapi itulah aktivitas dia sehari-hari. Selalu mendahulukan akhirat, dunia dicari. Karena dia seorang suami misalnya, harus mencari nafkah. Dan itu juga ibadah. Ya, tetapi itu bukan segala-galanya. Maka di sini kita lihat Jundub bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal pokok dari segala macam kesalahan. Kenapa berbuat dosa? Kenapa melakukan kesalahan? Kenapa melakukan kemaksiatan? Kata beliau, kuncinya karena cinta dunia yang berlebihan. Dan cinta dunia itu di mana? Di sini. Di hati. Cinta dunia ada di hati. Benci dengan dunia ada di hati. Cinta dengan akhirat ada di hati. Benci dengan akhirat juga di hati. Awalnya semua itu dari hati. Apapun yang kita senangi, yang kita benci, bermuara awalnya dari pangkal di hati. Ini seorang sahabat mengatakan, ya, Jundub bin Abdullah Al-Bajali, bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal pokok dari semua kesalahan. Dan cinta dunia ada di mana? Di hati. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sejauh mana besarnya ambisi dan rasa cinta seseorang terhadap dunia, sejauh mana ambisi dia, tekad dia, ya, usaha dia untuk mengejar dunia semata. Ini sejauh itu pula rasa berat dirinya. Sejauh itulah rasa berat dirinya dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan mencari akhirat. Semakin besar cinta dunianya, semakin besar cinta dunia, bahkan dunia segala-galanya bagi dia. Yang difikirkan ketika bangun dari tidur dunia, ketika mau tidur dunia lagi. Akhirat mana buktinya? Mana perubahan-perubahan yang semakin baik? Dunia semakin banyak yang dia lakukan, lalu dia mengabaikan akhirat. Maka lihat, dia pun akan sulit untuk taat dan semakin sulit untuk mengingat akhirat. Akhirnya banyak dosa. Ternyata cinta dunia pokok segala macam kesalahan, dan cinta dunia itu berkaitan dengan hati. Karena hatinya keras atau mati. Cinta dunia boleh. Kita suka dengan baju yang bagus, sandal yang bagus, tas yang bagus, silakan. Cinta dunia, Allah tidak melarang. Tapi Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di surah Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-77. Allah menjelaskan bahwa carilah negeri akhirat dengan kenikmatan, keindahan, kelezatan dan lain-lain yang ada di sana. Cari akhirat, akhirat kata Allah. Tapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia, karena kamu sedang hidup di dunia. Jangan meminta-minta sama orang lain. Cari akhirat dulu kata Allah, dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, dengan kemudahan yang Allah berikan kepadamu, dengan hidayah yang Allah berikan kepadamu. Tapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia. Nah, ini kita sudah mulai tahu nih. Oh, ini penyebabnya ya. Kenapa saya selama ini udah ngaji juga masih berat untuk taat. Udah ngaji juga masih berat menjauhi maksiat. Ternyata cinta dunia. Dan cinta dunia yang berlebihan maksudnya. Dan itu adanya di hati. Kalau hatinya baik, seluruh anggota tubuh kita menjadi baik. Mata tidak mungkin berbuat dosa. Ngelihat handphone nih, keluarlah di Instagram kita gambar-gambar wanita yang terbuka aurat. Hati kita baik, langsung kita pindahkan ke yang lain. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Kita tahu ini semua tercatat di sisi malaikat. Telinga terjaga, tidak mau mendengarkan musik-musik dan lain-lain yang diharamkan dalam Islam. Kita jaga lisan kita, tidak mau menggibah orang lain, namimah, membongkar aib orang lain. Kenapa? Ini semuanya bisa lebih baik kondisi kita karena hatinya sudah baik. Hati yang baik itu melahirkan anggota tubuh jadi baik. Mata jadi terjaga, pendengaran jadi terjaga, lisan juga jadi terjaga, tangan, kaki semua jadi terjaga. Maksudnya dia mampu untuk menjauhi dosa dan mampu istiqomah. Dia mampu untuk melakukan ketaatan karena hatinya sudah baik. Hati baik, maka pikiran akan lebih baik. Pikiran lebih baik, maka lisan pun jadi lebih baik. Lisan jadi baik, maka perbuatan jadi baik. Perbuatan jadi baik, maka menimbulkan kebiasaan tradisi yang menjadi baik. Kebiasaan yang baik melahirkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, maka dia menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat.
Urutannya seperti itu, dari hati ke pemikiran, pemikiran ke lisan, lisan ke perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadikan dia menjadi tabiat, tabiat yang baik ini, karakter, perangai, kepribadian yang baik, akhirnya menjadikan dia semakin mudah untuk istiqomah. Semua ada ujung-ujungnya ke hati, ujung-ujungnya ke hati, untuk taat, untuk maksiat. Ya, baik. Jadi kita lihat di sini bahwa sejauh mana besarnya ambisi dia dengan dunia. Halal hantam saja, haram hantam saja, halal haram hantam. Pokoknya ambil semuanya, sikat, korupsi apa, manipulasi data. Harta haram dari sisi warisan tidak dibagi secara syariat. Mencuri, membegal, merampok, merampas apa saja. Ambisi dia dunia, maka dia menghalalkan segala macam cara-cara. Mungkin dia bunuh, nggak masalah. Diperkosa, nggak masalah. Dimutilasi pun nggak masalah bagi dia. Kenapa? Karena ambisi terbesarnya dunia, maka dia akan melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan yang lebih dahsyat dibandingkan orang lain. Tapi kalau ambisi dunianya biasa-biasa saja, bukan yang terbesar, bukan yang tertinggi dan teratas, ambisi dia adalah akhirat, ya, akhirat, akhirat, akhirat. Dunia kan sebentar, sementara, tidak lama dan pasti ditinggalkan. Maka dia memiliki niat, tekad, semangat untuk akhirat yang terbesar. Dunia bukan yang terbesar. Nah, orang seperti ini mudah ini. Berarti hatinya kan bagus. Karena akhirat lebih dia utamakan, lebih didahulukan, lebih dia prioritaskan. Orang ini lihat nanti, insya Allah lebih mudah untuk taat, lebih mudah untuk istiqomah, ikhlas, khusyuk, ya, lebih mudah untuk menjauhi dosa-dosa apapun. Semua dosa besar yang berjumlah 100 ya jumlahnya, mampu dia jauhi semuanya. Tinggal dosa kecil pun semakin hari semakin sedikit dia bisa lakukan. Dia bisa minimalisir. Masya Allah, karena cinta dunia sudah tidak ada di hatinya. Itulah Rasulullah dan para sahabat. Kenapa Rasul seperti itu? Para sahabat seperti itu. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Para ulama-ulama dahulu maupun hari ini. Kita nggak bisa seperti mereka. Kenapa? Hati kita berbeda dengan mereka. Bersihnya, takwanya. Hati mereka jauh dibandingkan kita. Mereka lebih bersih. Makanya mereka mudah memahami ilmu. Makanya mereka mudah untuk mengamalkan ilmu. Makanya mereka mudah untuk mendakwahkan ilmu. Dan ilmu mereka barokah. Iya. Kita sambung kembali ya. Tetapi jika hati sudah bertakwa, ini kebalikan ya. Hati sudah bertakwa, qalbun salim, maka ia pun akan merasa ringan, mudah, gampang, dan enteng untuk bisa taat dan menjauhi dosa. Mudah taat. Apa kata Allah dan Rasul? Sami'na wa ata'na. Apa kata Allah dan Rasul? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Saya siap untuk diatur. Hidup dan kehidupan saya siap untuk diatur oleh Allah dan Nabi SAW. Apa kata Allah dan Rasul? Saya akan lakukan. Apa larangan-larangan dari Allah dan Rasul? Saya siap untuk menjauhi. Kenapa? Hatinya sudah bertakwa. Dan dia rela berkorban, dia berjuang dengan waktunya, tenaganya, pikirannya, umurnya, hartanya, jiwanya pun mudah, ringan untuk dia korbankan. Karena hatinya sudah bertakwa. Makanya para sahabat, ya, ketika berjihad, mereka meninggal dunia, mati syahid, ya, mereka bahagia. Ketika di Mekah tuh berat ya, awal-awal dakwah itu, ada yang disiksa, diintimidasi, diteror, ya, dipukul. Tapi mereka biasa saja. Kenapa? Hatinya sudah bersih. Jadi Rasul itu memulai dakwah itu dengan cara membersihkan hati sehingga tauhid masuk. Membersihkan hati sehingga sunnah ajaran beliau mudah masuk. Tazkiyatun nufus. Hati itu sumbernya. Orang melakukan kesyirikan kenapa? Karena dia gengsi untuk menerima kebenaran. Firaun itu tahu Nabi Musa benar, tapi karena dia mengedepankan kekuasaan, ya, mengedepankan kekayaan, akhirnya dia menolak. Mendahulukan kekuasaan dan kekayaan itu sifatnya apa? Cinta dunia yang berlebihan. Meskipun Firaun tahu Nabi Musa itu benar. Abu Lahab, Abu Jahal, apakah mereka tidak tahu Rasulullah benar? Tahu, tapi karena mendahulukan yang sifatnya duniawi, ini anak kemarin sore, saya kan lebih tua, saya kan pemimpin kaum Quraisy, saya lebih kaya, saya lebih terkenal. Ah, itu sifatnya cinta dunia yang ada di hatinya. Hatinya bermasalah, hatinya mati.
Akhirnya dia menolak dakwah Rasulullah. Semakin dia besar dosanya, semakin besar sampai mati pun tidak beriman. Ya. Jadi kalau orang bertakwa gimana? Orang bertakwa hatinya bersih, qalbun salim, maka dia ringan, mudah, gampang dan enteng untuk bisa taat dan menjauhi dosa. Dan hati yang bertakwa pasti dia bertauhid, hati bertakwa pasti mengikuti sunnah Nabi SAW dan pasti akan mudah melakukan semua ketaatan dan menjauhi semua kemaksiatan. Ya, hati yang bertakwa sekali lagi, hati yang ikhlas, tawakal, khusyuk, takut dan berharap dan cinta hanya kepada Allah. Hati yang bertakwa, hati yang mudah untuk bersabar, berbaik sangka, ya, tawadu, tidak ada hasad, iri, dengki di hatinya. Orang yang sangat zuhud kepada dunia, mereka selalu bersyukur kepada Allah, ridho kepada Allah, cinta kepada Allah dan negeri akhirat dan seterusnya. Semuanya ada di hatinya. Kalaupun ada minus-minus, wajarlah di manusia biasa. Tapi kalau lebih banyak plusnya, kebersihan seorang hamba dengan hatinya itu, maka dia akan lebih banyak kemudahan-kemudahan untuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Coba ya, kita lihat bagaimana ada riwayat yang berikutnya. Ada riwayat yang berikutnya dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa satu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya. Ini pertanyaan yang luar biasa yang menghasilkan jawaban yang sangat kita butuhkan. Rasul ditanya, "Ayyun nas afdal?" Siapakah manusia yang paling utama ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling utama dalam Islam ini? Qala, ya, Rasul mengatakan bahwa kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Orang yang paling utama dalam Islam, yang paling utama, terdepan adalah setiap orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang benar. Ini orang yang paling utama dalam Islam. Hatinya mahmum dan lisannya benar. Qalu, para sahabat mengatakan, iya, saduqul lisan na'rifuhu. Orang yang ucapannya benar, jujur, maka kami tahu apa maknanya, bagaimana cara memahaminya. Fama mahmumul qalb. Lalu apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Maksudnya apa? Lisan yang jujur berkata baik, kami paham maksudnya. Tapi apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Yang dikatakan inilah orang yang paling utama dalam Islam. Maka qala, Rasul mengatakan, orang yang hatinya mahmum adalah huwat taqi an-naqi la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Ya, tercantum dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan kitab juga Silsilah As-Sahihah. Nah, ini ternyata orang yang paling utama dalam Islam. Siapa itu? Yang hatinya mahmum, yaitu orang yang hatinya bertakwa, hatinya bersih, tidak ada dosa padanya, tidak ada kedengkian, tidak ada kezoliman, dan tidak ada hasad. Lihat bagaimana Rasul menggambarkan orang yang paling utama. Yaitu hatinya bertakwa dan bersih. Ini menjadi modal untuk taat. Kan kita nih, kita nih pendosa semuanya. Jatuh bangun kita nih, kesulitan kita untuk istiqomah. Udah ngaji juga masih kesulitan. Begitu ada godaan, wah kena lagi. Begitu ada bisikan, wah jatuh lagi. Nah, ternyata ini kuncinya. Hati yang bertakwa, bersih, tidak ada dosa padanya, kemudian tidak ada kezoliman, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad. Berat ya? Hati bertakwa, bersih, nggak ada dosa padanya. Kemudian tidak ada kezoliman, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad. Siapa yang bisa mengamalkan ini? Maka sahabat melanjutkan pertanyaan. Qulna, ya Rasulullah, man ala atharihi? Siapakah yang mampu untuk mengikuti jejaknya? Ya Rasulullah, man ala atharihi? Siapakah yang mampu, yang dapat untuk mengikutinya? Hati bertakwa, bersih, nggak punya dosa, nggak punya kezoliman, nggak ada kedengkian, nggak ada hasad. Siapa yang bisa mengikutinya? Siapa yang bisa mengamalkannya? Yang seperti kan sulit ini. Takwa, hati bersih, nggak ada kezoliman, akhlaknya baik, ibadahnya baik, akidahnya baik. Siapa yang bisa mengikutinya? Siapa yang bisa mengamalkannya?
Sehingga nanti terwujudlah bahwa dia bisa istiqomah di atas ketaatan sampai mati. Dia pun istiqomah menjauhi dosa sampai mati. Siapa? Nah, ini kuncinya. Rasul mengatakan, qala alladzi yansha'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Yaitu orang yang benci dengan dunia dan dia cinta kepada akhirat. Itu kuncinya. Yang bertakwa itu hatinya bersih, menjadi modal untuk taat selama-lamanya, menjauhi maksiat selama-lamanya. Kalaupun ada dosa-dosa kecil, itu pun diampuni semua dosanya oleh Allah. Tidak ada kezaliman, karena orang yang terjaga dia. Meskipun dia bukan Nabi dan Rasul, bukan maksum, tapi dia terjaga, sedikit dosanya. Dan dosa yang sedikit pun diampuni semua oleh Allah. Akhlaknya mulia, tidak ada hasad, iri, dengki, tidak ada riya, sum'ah, ujub, sombong, tidak ada. Masya Allah. Siapa yang Rasulullah yang bisa mengamalkannya? Man ala atharihi ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang bisa mengamalkan ini adalah alladzi yansha'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Orang yang benci dengan dunia dan dia cinta kepada akhirat. Ada di mana itu? Cinta dunia yang berlebihan dan benci kepada dunia yang berlebihan dan cinta kepada akhirat yang luar biasa ada di mana? Di hati. Nah, ini kuncinya di hati. Alladzi yansha'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Ini hadis sahih ini. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, At-Tabrani dan Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ternyata ini kata Rasulullah, yang bisa hatinya bertakwa, bersih, Masya Allah. Orang yang sedikit dosanya, tidak ada kezaliman, hasad, iri, dengki, dan lain-lain. Ini orang yang paling mulia, paling utama dalam Islam. Karena dia punya modal yang belum kita miliki barangkali. Atau sudah tapi kita belum maksimal. Yaitu orang yang benci dengan dunia dan dia cinta kepada akhirat. Kalau kita bisa seperti itu, maka selesai urusan. Mesti kita menjadi orang yang mudah untuk taat. Istiqomah itu kan berat ya. Waduh. Amal yang paling berat dalam Islam apa? Istiqomah. Sampai Rasul beruban rambutnya kan. Turun wahyu surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Kata Allah, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Begitu turun surat ini, ayat ini, maka Rasul pun beruban. Memikirkan perintah untuk istiqomah itu berat. Padahal beliau sudah istiqomah. Tapi, lagi-lagi, semua apapun yang Allah perintahkan dalam Islam jadi ringan, gampang, mudah, enteng. Kok kita nggak bisa ya? Orang lain bisa. Karena bedanya di situ. Apa? Hatinya yang sudah bersih dan bertakwa, di mana tidak ada cinta kepada dunia. Dia benci dunia, mencintai akhirat. Semakin benci dengan dunia, semakin cinta kepada akhirat, maka dia akan semakin mudah taat. Apapun semuanya terasa ringan. Dan semua dosa apapun terasa ringan untuk dijauhi, perintah terasa ringan untuk dikerjakan. Karena sudah tidak cinta dunia. Di dunia dicari, dia kaya raya, konglomerat, triliuner, miliarder. Tapi karena tidak cinta dunia dan lebih mencintai akhirat dibandingkan dunia, maka dia mampu menjadi orang yang istiqomah di atas ketaatan. Dan bisa mampu istiqomah menjauhi kemaksiatan. Jadi hati itulah yang menentukan seseorang itu selamat atau tidaknya nanti di akhirat. Dan hati ini menentukan derajat seseorang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita lihat bagaimana perkataan Abu Bakar Al-Muzani. Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma faqa Abu Bakar radhiyallahu anhu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisawm wala salatin." Ya, kata beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengungguli para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau banyak mengerjakan puasa dan salat. Puasanya lebih banyak, salatnya lebih banyak. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini lebih tinggi derajatnya, lebih utama dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Enggak, bukan itu kata beliau. Tetapi karena ada sesuatu yang menetap di dalam hatinya. Hatinya itu yang menentukan. Sehingga naik derajat dia di sisi Allah. Dia memiliki amalan-amalan hati yang lebih baik dibandingkan sahabat yang lain. Sahabat yang lain lebih banyak salatnya, lebih banyak puasanya, tapi hatinya tidak bisa mengalahkan takwanya, bersihnya hati dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
Maka seseorang di sisi Allah yang lebih mulia, lebih tinggi, Allah mencintainya bukan ditentukan oleh kaya dan miskin, bukan ditentukan sakit atau sehat, bukan ditentukan sukses atau tidak dunianya, bukan ditentukan oleh titelnya S1, S2, S3, bahkan guru besar, profesor, doktor, kiai haji. Bukan itu yang menentukan tingginya derajat di sisi Allah, tapi ditentukan oleh hatinya yang bersih. Makanya pemahaman agamanya semakin hari semakin bagus, bukannya semakin tua semakin sesat. Ya kita lihat kan, yang doktor, yang profesor, makin tua makin sesat. Semua agama sama, semua agama benar. Bahkan Islam itu bukan satu-satunya agama yang menyebabkan mereka masuk surga. Agama lain pun juga masuk surga. Contohnya siapa kata mereka di YouTube ya? Thomas Alva Edison. Ada kan, antum tahu lah orang yang mungkin si fulan itu. Thomas Alva Edison kan menemukan listrik. Masa dia kan jasanya kan luar biasa tuh sampai hari ini kan seluruh manusia. Tapi dia kafir. Nah selevel beliau ini kan jasanya luar biasa menemukan listrik. Nggak mungkin dia masuk neraka. Pasti Allah masukkan dia ke surga. Ini yang ngomong doktor Muslim. Tapi Allah mengatakan, memberikan gambaran bahwa orang kafir tidak akan bisa masuk surga. Seperti unta yang tidak mungkin masuk ke lubang jarum. Unta kan besar, lubang jarum kecil, nggak mungkin masuk. Nah begitulah perumpamaan. Allah haramkan surga bagi orang-orang kafir, kata Allah. Karena yang punya surga itu Allah, yang punya neraka itu Allah. Iya, ya tapi begitulah ya. Tidak semuanya orang itu dijaga pemahaman agamanya. Justru semakin belajar hafal Quran 30 juz, tapi ternyata melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Ya, nauzubillah. Taib. Inilah jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Jadi tema kita, apa sih penyebab terbesar gagalnya taat dan susah untuk menjauhi dosa? Ternyata masalahnya di hati, karena hatinya ternyata tidak bertakwa, hatinya berpenyakit atau mati, dan mereka ini ternyata lebih mendahulukan cinta dunia dibandingkan akhirat. Semakin besar cinta dia kepada dunia, semakin lupa dengan akhirat. Coba lihat, dia akan sulit untuk taat dan menjauhi berbagai macam dosa. Sebagai tambahan ya, sebagai tambahan dari artikel yang saya kirim tadi, antum melihat di Telegram tanggal 3 April. Silakan lihat di atasnya, scroll. Sebagai tambahan, ada artikel tanggal 3 April. Ya, di situ saya sebutkan ada 15 tanda-tanda hati yang sudah bertakwa. Silakan baca sendiri ya. Barangkali antum nanti bertanya, seperti apa tanda-tandanya orang yang sudah memiliki hati yang bertakwa? Nah, kurang lebih ada 15 di sini. Ya, tanggal 3 April, tulisan di Telegram saya Nazmi Umar Bakar. Pertama, tanda-tanda hati yang sudah bertakwa, pasti dia mentauhidkan Allah dan pasti dia mencintai Allah lebih daripada apapun. Yang kedua, pasti dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam beragama dan menjauhi kebid'ahan. Yang ketiga, dia pasti benci kepada dosa dan kemaksiatan. Yang keempat, dia sedih jika terluput dari melakukan amal soleh. Meskipun tidak sengaja sebetulnya, tapi dia sedih tidak bisa melakukan amal soleh tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kelima, terlihat bahwa dia semakin zuhud terhadap dunia dan mendekatkan diri dia kepada akhirat. Yang keenam, tanda-tanda hati yang bertakwa adalah memiliki akhlak yang mulia. Yang ketujuh, banyak beribadah kepada Allah dan selalu rindu untuk beribadah kepadanya. Yang kedelapan, bersemangat dan bersungguh-sungguh mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Yang kesembilan, hati yang sudah bertakwa, tanda-tandanya, ciri-cirinya, hatinya mudah tersentuh ketika dibacakan ayat Al-Quran. Tersentuh, mudah menangis, mudah tersentuh, mudah meneteskan air mata, mudah tersentuh, terbangkitkan keimanan. Ya, yang 10, hati yang bertakwa yaitu hati yang mudah tersentuh ketika melihat suatu ujian atau mungkin mereka yang mengalami ujian, ya, tersentuh karena memiliki rasa takut kepada Allah. Yang ke-11, hati yang bertakwa tanda-tandanya adalah dapat mengenali atau mampu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mampu mudah dia memahaminya. Karena orang bertakwa itu orang yang diberikan Al-Furqan.
orang bertakwa dikasih Al-Furqan. Al-Furqan itu kemampuan untuk bisa membedakan. Ini hak, ini batil. Ini hitam, ini putih. Mampu dia. Coba lihat firman Allah di surah Al-Anfal. Di surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat ke-29. Ya, surah ke-8, Al-Anfal, ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu bertakwa, takwanya benar ya, benar dalam penilaian Allah, niscaya Allah pun akan berikan kepada kamu furqan. Kemampuan untuk bisa membedakan. Oh ini nggak boleh ini haram. Enggak, ini boleh kok. Lah ini kan nggak sesuai syariat, nggak sesuai sunnah. Enggak boleh kok. Yang dilihatnya yang haram, tapi dalam pandangan dia halal. Yang halal dalam pandangannya haram. Dia tidak bisa membedakan. Susah bagi dia. Orang lain gampang bisa membedakan. Ini kan nggak boleh. Jelas ayatnya ada, dalilnya ada. Contohnya pun tidak ada masalah-masalah seperti ini. Nggak boleh kita lakukan. Tapi dia mengatakan boleh, boleh, boleh. Atau yang boleh pun dikatakan haram. Yang haram dikatakan boleh. Tidak bisa membedakan. Berarti dia tidak punya ketakwaan. Dan itu adalah program jangka panjang dan pendek iblis yang berhasil. Karena iblis mengatakan, Qala Rabbi, wahai Tuhanku, bima agwaitani, karena engkau telah menetapkan aku disesat, kata iblis. Ya, la uzayyinallahu fil ardi, maka aku akan sesatkan semua manusia di muka bumi dan aku akan jadikan mereka merasa benar atas perbuatan mereka yang salah. Merasa benar atas perbuatan yang salah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nah, itu yang akan dilakukan oleh iblis kepada seluruh anak cucu Adam ini, kecuali orang-orang yang memang dijaga oleh Allah ya. Yang ke-12, tanda-tanda ciri orang bertakwa hatinya adalah mudah menjauhi yang haram dan meninggalkan perkara yang syubhat. Ada di antara kita, kaum muslimin, meninggalkan yang haram berat sekali. Ana suka merokok, ya susah meninggalkan rokok ini. Bagi orang lain, oh nggak mau dia merokok, haram. Masa sih? Nah, kan begitu ya. Pokoknya korupsi atau apa, dia nggak bisa. Tapi orang yang hati bertakwa, mudah, ringan bagi dia. Jangankan yang haram, yang makruh pun, makruh ditinggalkan. Yang syubhat masih tersamarkan ini boleh apa enggak ya? Itu pun ditinggalkan. Bahkan yang mubah, yang sifatnya boleh, yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, itu pun dia tinggalkan. Semakin tinggi kedudukannya. Yang haram, yang makruh, yang syubhat, yang sia-sia, nggak bermanfaat, habis waktu percuma begitu aja, ditinggalkan semuanya. Karena hatinya sudah bertakwa, dia termasuk orang yang bakhil, kedekut, koret, medit, kikir dengan waktu. Semakin hari dia semakin kikir dengan waktu. Karena dia tahu, dia paham bahwa dunia sebentar, dunia sebentar, dunia sebentar. Jangan sampai saya menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Yang ke-13, tanda-tanda orang yang bertakwa adalah merasa mudah untuk memahami dan mengamalkan ilmu agama. Ada orang yang sama-sama belajar, sama-sama tahu, sama-sama mencatat dan membaca, tapi untuk mengamalkannya ada yang mudah, ada yang berat. Nah, orang yang bertakwa itu merasa mudah. Yang ke-14, dia pasti ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, ujub, sombong. Ada ya di antara teman-teman kita nih, udah ngaji juga sih, Masya Allah. Casingnya kayak wali murid. Tapi ternyata suka riya gitu, suka pamer-pamer di sosial medianya terutama, baik ikhwan maupun akhwat. 1 bulan berada di umroh kemarin Ramadan. Umroh Ramadan kemarin di sana, di Mekah, Madinah. 1 bulan dia nggak kembali, sampai Idul Fitri di sana. Tapi semua orang tahu. Kenapa? Ada postingan fotonya, ada videonya, ibadah ini ada video, ibadah ini ada video. Ngapain dilapor-laporkan ke sosial medianya? Ya Allah. Udah lama ngajinya ikhwan itu. Murid saya juga. Bagaimana ya? Ya begitu kan hidayah masalahnya. Makanya jangan sampai antum dan kita semua, saya juga, merasa ujub bangga dengan apa yang telah kita capai hari ini. Besok ada kesempatan bisa miring lagi. Bisa lagi berubah. Ya. Dan akhirnya timbullah ya keinginan untuk dipuji-puji sama manusia. Bahaya. Jangan nanti kita tampakkan ibadah kita. Ya, karena itu bisa membuka peluang untuk tidak ikhlas. Kecuali memang ibadah atau kebaikan yang memang tidak bisa kita sembunyikan. Seperti ini kan kita terlihat semuanya. Nah, nggak apa-apa, tinggal kita jaga hati masing-masing. Yang ke-15 terakhir, tanda-tanda orang yang bertakwa adalah dia mudah untuknya menangis karena rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang bertakwa itu seperti ini, mudah tersentuh, meneteskan air mata. Ya, orang yang bertakwa itu bukan hatinya keras,
tapi hatinya lembut. Lembutnya hati menjadikan dia mudah istiqomah. Lembutnya hati menjadikan dia mampu untuk merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, dan nikmatnya beribadah. Ya, selesai ya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Bisa diistiqomahkan? Bahkan saat ini pun sudah bertakwa semuanya. Hah? Sudah bertakwa semua kan ya? Kan baru selesai Ramadan kemarin. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana mengusahakan diri kita agar kita mampu menjadi orang bertakwa? Tentunya banyak sekali ya cara-caranya. Kita ringkas saja. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Ini contohnya nih, Rasul berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Cara untuk menjadi orang yang memiliki hati yang bertakwa, kita berdoa agar Allah jadikan kita mampu menjadi orang yang bertakwa, hatinya bertakwa, otomatis jasadnya pun akan bertakwa. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi yang mereka tuh sudah bersih dan bertakwa hatinya, lalu zahirnya pun bertakwa, pasti karena pertolongan dari Allah. Nggak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri karena kita ini lemah, dhaif. Bisikan syaitan lebih kuat, hawa nafsu lebih kuat untuk menggoda kita. Tapi karena datang pertolongan Allah, bantuan dari Allah, akhirnya orang itu mampu menjadi orang bertakwa. Sering-sering berdoa meminta ya kepada Allah. Yang kedua, kita dengan cara menuntut ilmu. Sering-sering datang untuk menuntut ilmu, majelis ilmu seperti ini maupun di tempat-tempat yang lain. Seringkali menghadiri majelis ilmu yang membahas Al-Quran dan Sunnah dari dalil-dalil yang sahih, sebagaimana pemahaman Rasul dan para sahabat, itu juga menjadikan kita hati menjadi bersih. Intinya kan hati kan. Hati itu bertakwa dulu. Nah, bersihkan hati ini dari segala macam kekotorannya. Obat penyakit hati itu ada 30. Ada di Telegram saya. 30 obat penyakit hati. Setelah kita obati hati kita, jadi bertakwalah dia. Ya, kalau antum mau lihat, ada ya, obat penyakit hati. Ya, itu ada di tanggal 26 Desember 2023. 26 Desember 2023. Di situ disebutkan 30 obat penyakit hati. Agar hati itu menjadi bersih, bertakwa, hati yang selamat, qalbun salim ya. Antum bisa carinya nggak? Bisa nggak mencarinya? Dapat ya? 26 Desember 2023. Gampang kok, cuma 1 detik mencarinya di Telegram ya. Nah, antum silakan baca sendiri di sini. Cara-cara untuk mendapatkan hati yang bersih. Tadi saya ringkas saja, mungkin doa, lalu menuntut ilmu, sering datang ke kajian. Kemudian yang ketiga, kita pun juga punya teman-teman ya yang bisa memotivasi dan mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, kita memperbanyak ibadah. Karena dengan banyak ibadah, banyak ibadah yang wajib maupun yang sunnah, itu akan menjadikan iman semakin bertambah. Karena Allah yang mengatakan demikian. Dalil-dalilnya semua ada di sini nih. Silakan dibaca sendiri ya di Telegram tadi, 30 obat penyakit hati. Semakin banyak ibadah, semakin kita mengamalkan ilmu, maka akan semakin memperkuat iman. Begitu juga kita barangkali bisa untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berselawat, istighfar, bertaubat, ya, mungkin sering berziarah kubur untuk melembutkan hati. Ini kan cara-cara usaha ikhtiar kita sebagai manusia.
Sering berziarah kubur untuk melembutkan hati. Ingat ke akhirat, ingat kematian, ingat Allah, ingat azab kubur, ingat azab neraka, dan seterusnya ya. Maka silakan baca sendiri ya. Insya Allah ini sudah mewakili semuanya. Tinggalkan dosa dan maksiat. Semakin banyak dosa dan maksiat yang kita tinggalkan, insya Allah semakin mudah kita mendapatkan hati yang bertakwa. Dan kalaupun ya namanya iman kadang naik, kadang turun ya. Nah begitu pas lagi males, paksakan diri kita, betul. Paksakan diri kita untuk melakukan. Ketika kita sudah memaksakannya, ya, maka Allah berikan kekuatan karena Allah melihat usaha kita ada. Kita memaksakan hati kita, memaksakan jiwa kita paksakan anggota tubuh kita untuk melakukan ketaatan. Allah melihat usaha kita kan. Hati dulu yang Allah lihat baru amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Allah tidak melihat kepada fisikmu dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Hati dulu. Hati itu kita dorong dia, kita paksakan dia untuk melakukan ketaatan, kita paksakan dia untuk menjauhi kemaksiatan. Karena hatinya sudah ada niat, tekad, semangat seperti itu, Allah datangkan pertolongan. Ya, begitu ya. Silakan baca semuanya, ada 30 obat penyakit hati. Dengan membaca Al-Quran, ya, dan lain-lain. Kemudian, apakah termasuk dalam cinta dunia, bekerja dengan keras, dan hidup hemat supaya bisa berhaji? Iya. Apakah termasuk cinta dunia? Ya tidaklah. Tidak seperti itu kan. Dia bekerja keras dan berhidup hemat. Dapat penghasilan, dia tabung. Kenapa? Tujuannya supaya bisa berhaji. Niatnya bagus. Innamal a'malu bin niat. Dia kejar dunia bukan semata-mata untuk dunia. Dia kejar dunia, cari yang halal, yang bersih, ya, tidak yang haram. Dia minta pertolongan kepada Allah dan niatnya ternyata kalau terkumpul uang ini saya tabung, saya ingin berangkat haji. Orang seperti ini bukan termasuk orang yang cinta dunia yang berlebihan karena niatnya baik. Ya. Seperti ini tidak. Kita katakan cinta dunia berlebihan yang menjadikan dia lalai, semakin lalai dengan syariat, semakin lengah lalai dengan agama. Semakin malas, tidak semangat untuk mengamalkan ketaatan. Nah, itu yang cinta dunia yang berlebihan. Itu yang terlarang ya. Kalau di sini kan dia cari dunia kan nggak salah, tapi jangan sampai melanggar syariat, jangan sampai melalaikan akhirat. Kemudian berikutnya bagaimana cara mencegah terjadinya ujub? Ujub berbangga-bangga dengan dirinya sendiri, dengan kekayaannya dia berbangga, dengan ilmunya dia berbangga, dengan ibadahnya dia berbangga, dengan silsilahnya. Saya ini keturunan Nabi. Wah, gitu kan berbangga-bangga. Padahal itu nggak standar. Meskipun keturunan Nabi kalau nggak bertakwa, banyak dosa yang neraka juga. Untuk apa membangga-banggakan silsilah keturunan Nabi? Kita semua ini keturunan Nabi loh, Nabi Adam. Biasakan orang yang suka bangga-bangga itu kan karena merasa dia keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau emang benar, seharusnya dia semakin tawadu. Karena kalau dia berdosa banyak, bisa jadi dilipat gandakan siksa buat dia. Karena mempermalukan Nabi, mempermalukan Islam. Karena seharusnya menjadi anak cucu Nabi itu harus menjadi yang terbaik, seharusnya memberikan contoh kepada yang lain. Ya, dengan berbangga-bangga, andai kata seperti itu, ujub bisa berbahaya. Jadi berbangga-bangga bisa jadi dari jenis ilmu, ujub dari sisi ilmu, ujub dari sisi amal, ujub dari sisi harta, ujub dari sisi kekayaan, ya, ujub dari sisi nasab, atau mungkin kecantikan fisiknya. Berbangga-bangga, itulah manusia di zaman sekarang kan. Nah, bagaimana caranya mencegah
Ada beberapa kiat untuk menghilangkan ujub, ada 15. Silakan antum melihat di Telegram saya. Di Telegram saya tanggal 3 September tahun 2024. Iya, 3 September. 3 September 2024. Ada artikel yang berjudul Kiat Hilangkan Rasa Ujub. Kiat hilangkan rasa ujub. Ya, saya cantumkan sekitar 15 cara agar kita bisa menghilangkan rasa ujub yang ada di hati. Mudah-mudahan yang bertanya ini punya Telegram ya dan bisa mencarinya. Cuma 1 detik insya Allah. Klik 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 langsung ketemu. Ya, coba tanya teman-teman bagaimana cara mencarinya. Ya, nomor 1 cara menghilangkan ujub adalah sadarilah bahwa seluruh kebaikan yang engkau lakukan hakikatnya adalah berkat rahmat Allah dan taufik darinya. Sadar diri dong. Tahu diri bahwa nikmat apapun yang kita miliki sebetulnya berasal dari Allah. Bahkan kita pun punya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mau kita banggakan? Harta dari Allah. Fisik dari cantik, ganteng dari Allah. Semua milik Allah. Lagi tren nih ya. Istilah di Instagram ya. Semua milik Allah, semua milik Allah. Lagi viral nih ucapan ini oleh seseorang ya. Ya memang benar semua kita milik Allah. Harta, fisik, ya ilmu, amal, semua dari Allah. Kita lahir ke dunia dalam kondisi cuma sebagai bayi yang nggak punya apa-apa. Telanjang, belum dihitan, nggak punya ilmu, nggak paham, belum mendapatkan hidayah sampai seperti ini. Ya, karena Allah akan mengubah seseorang itu kalau dia ada berusaha dulu. Jadi ketahuilah bahwa ini cara untuk menghilangkan ujub. Bahwa hakikatnya seluruh apapun yang kita miliki, jangan kita bangga-banggakan. Itu semua milik Allah. Cuma dititip saja, diamanahkan. Allah yang melihat sejauh mana dia bersyukur atau tidak. Sombong atau tidak. Yang kedua, sadarilah bahwa ketaatanmu kepada Allah sebanyak apapun, sebanyak apapun ibadah kita, ketaatan kita, tidak akan sebanding dengan sedikit saja kenikmatan yang telah Allah karuniakan. Ketaatan kita dibandingkan ya karunia Allah, rahmat Allah, nggak ada artinya. Rahmat Allah lebih banyak dibandingkan amal soleh kita. Amal soleh kita apa sih? Amalnya sedikit, dosanya banyak. Amal pun banyak riyaknya, banyak ujubnya juga. Maka ketahuilah, ya kenikmatan dari Allah, karunia yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya lebih banyak. Bagaimana kita bisa ujub? Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa ada hamba lain yang lebih banyak ibadahnya dibandingkan kita. Yang lebih besar pahalanya. Kita mungkin sudah beribadah, tapi ada yang lebih lagi. Bagaimana kita bisa ujub berbangga-bangga? Yang paling jelas sorganya yaitu Rasulullah saja tidak ujub. Yang jelas diampuni semua dosanya tidak ujub. Lah kita kan belum ketahuan diampuni atau tidak, sorga atau tidak. Bagaimana kita bisa ujub? Nah, gitulah kira-kira ya. Bisa baca semua nih. Ada sekitar 15 ya yang bertanya. Insya Allah setelah kita baca 1 sampai 15, silakan baca di Telegram saya tanggal 3 September 2024 ya. Insya Allah kita pahami, kita amalkan, nanti insya Allah kita pun akhirnya tidak lagi melakukan perbuatan ujub. Pak Ustadz, izin bertanya, setiap hari rasanya babak belur nih. Setiap hari rasanya babak belur. Kadang berdosa lalu taubat. Begitu seterusnya. Berdosa, taubat lagi. Terkadang merasa bersalah. Ya, salah sama Allah. Kayaknya saya ini orang munafik. Hari ini saya berjanji, lalu jatuh lagi. Apakah ini termasuk mengolok-oloknya kepada Allah? Padahal nggak ada niat seperti itu. Ya, sudah berusaha, jatuh lagi. Berusaha baik, jatuh lagi. Apakah ini sama seperti orang yang mengolok-olok Allah? Apakah itu seperti itu? Padahal saya nggak punya niat seperti itu. Nah, ketahuilah yang bertanya ya, barakallahu fiik. Itulah kita semua kaum muslimin. Itulah manusia. Siapa sih yang bisa istiqomah, nggak pernah salah? Nggak mungkin. Udah ngaji nih, termasuk saya. Udah ngaji, udah taklim, udah tahu ayatnya hafal, hadisnya hafal. Tiba-tiba tergelincir. Tapi harapan kita kalaupun jatuh dosa kecil, bukan dosa besar. Itu hasil ngaji, hasil taklim, hasil rasa takut hati yang bersih.
Jangan sampai sudah ngaji, udah taklim, begitu banyak gurunya, begitu banyak catatannya, hafalannya segala macam, tapi ternyata dosa besar masih dilakukan, berarti gagal ngajinya. Mohon maaf ya. Karena hasil ngaji itu menjadikan kita seharusnya idealnya dapat meminimalisir dosa. Lama-lama dosa besar semuanya tidak kita lakukan. Kan proses Pak Ustadz. Pak Ustadz kayaknya keras amat. Bukan keras, tegas. Kalau masalah dosa tuh nggak ada tahapan-tahapan. Ini dulu, baru yang kedua, baru dosa ketiga, dosa keempat. Nggak ada tahapan. Tahapan itu kalau kita mengerjakan ibadah sunnah. Ya, barangkali awalnya seminggu sekali, lama-lama ya seminggu 2 kali bangun tahajudnya, lama-lama seminggu 3 kali. Nggak apa-apa. Tahapan-tahapan untuk melakukan ibadah sunnah. Ya, awalnya cuma Senin Kemis, lama-lama jadi Saum Daud misalnya begitu. Tapi kalau masalah dosa, enggak bisa toleransi. Dosa besar, dosa kecil, tinggalkan. Kenapa? Dosa, hukumannya nanti bahaya. Ya, seperti itu. Jadi, kalau antum merasa jatuh bangun, babak belur, setiap hari udah bertobat, dosa lagi, ya, begitulah manusia. Karena Allah akan membukakan pintu taubat untuk kita diterima. Sampai kapan? Sampai mati. Seorang ulama, seorang ustadz, sama. Mereka juga bisa berbuat dosa. Karena mereka manusia, bukan malaikat. Bukan berarti kalau sudah bertaubat nih, nggak ada dosa lagi. Oh, mana bisa seperti itu. Bisa saja kita tergelincir, mengikuti ini, tapi kita upayakan jangan sampai jatuhnya ke dosa besar, itu aja. Kalaupun tergelincir ya mungkin kita lalai, mungkin lupa, mungkin nggak sengaja barangkali, atau mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan cuma dosa kecil, dan dosa kecil pun mampu kita perkecil semakin hari semakin sedikit. Nah itulah puncaknya ketakwaan. Ya, yang terakhir, yang terakhir Pak Ustadz, anak kami yang pertama Selasa besok ada tes tertulis di I'dad Lipia. Rabu ada tes lisan di Lipia. Anak kami yang kedua juga tes di TKA Senin dan Selasa besok. Mohon doanya Ustadz agar Allah memberikan kelancaran kepada kami dan anak-anak kami. Cuma doa saja ternyata ya. Dua anaknya, yang pertama di Lipia, satu lagi di TKA. Apa tuh TKA? TKA, tenaga kerja asing. Atau apa? Ya, kita doakan ya, semoga Allah berikan kemudahan karena niatnya baik untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, atau mungkin kalau bekerja di tempat yang halal, yang barokah. Yang kita cari di dunia ini apa sih? Barokah, barokah iman, barokah ilmu, barokah amal, barokah hidup kita. Barokah itu artinya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu namanya barokah. Jadi semuanya ada manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Itu namanya barokah. Jadi bukan dosa. Keberkahan itu melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya. Baik, sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga setelah kita bahas ini ya, kita nggak gagal lagi nih. Jangan sampai gagal lagi. Karena penyebab terbesar gagalnya untuk taat, penyebab terbesar untuk menjauhi dosa, ternyata hati yang bermasalah. Karena terutama hatinya lebih cinta dunia yang berlebihan, dan akhirnya lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat yang merupakan tempat tinggal kembali kita yang hakiki, yang kekal abadi selama-lamanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.